Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahim. Oke. Sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti, terlebih dahulu saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu, observasi terlebih dahulu. Adapun tujuannya adalah sebagai awal agar lebih siap dalam menghadapi dan mengajarkan pembelajaran ya, Pak Rahim. Oke. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Boleh? Boleh. Oke. Kita mulai saja ya, Pak. Iya, dengan senang hati. Oke. Kira-kira apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan sebentar, Pak? Oh ya, kebetulan sebentar saya akan mengajarkan siswa mampu memahami, menghitung dan menjelaskan volume bangun ruang. Dalam hal ini yang coba saya jelaskan sebentar itu tentang kubus dan balok. Jadi itu sebentar tujuan pembelajaran. Oh iya, berarti tujuan pembelajaran tadi itu siswa mampu memahami dan menghitung dan menjelaskan tentang volume bangun ruang. Oh iya. Oke. Kalau begitu terkait area pengembangan seperti apa yang ingin dicapai atau ingin dikembangkan dari potensi Bapak sendiri? Oh, dari saya sendiri? Iya, pengembangan apa yang ingin dikembangkan? Saya sendiri atau siswanya? Iya, Bapak ke siswa. Siswa? Iya. Kalau siswa tentunya 3 ranah yang biasa itu afektif itu atau sikapnya, kemudian kognitif atau keterampilan, kemudian psikomotorik dan maksudnya yang kedua itu kognitif kemampuan skillnya berpikirnya, kemudian psikomotorik kan keterampilannya. Boleh berikan contoh mungkin seperti apa itu ranah pengembangan seperti apa sikap? Apa yang akan dilakukan Pak Rahim di kelas sebentar? Kalau sikap kan pasti hubungannya dengan proses belajar Pancasila. Nah, kan saya juga bagi kelompok bagaimana mereka bekerja sama atau bergotong royong. Jadi ada nilai gotong royong di dalamnya. Iya. Pengetahuan Pak seperti apa yang mau dikembangkan? Kalau pengetahuan jelas tentang khususnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya akan ajarkan, yaitu tentang menghitung volume bangun ruang itu. Terus keterampilan seperti apa yang mau dibuat di dalam supaya apa peserta didik lebih semangat belajar? Oh iya, keterampilannya kebetulan saya sudah menyiapkan media pembelajaran sebelum mereka memahami bagaimana menghitung volumenya. Saya sudah menyiapkan media bagaimana mereka dulu memahami bagaimana terbentuk itu bangun ruang. Ya, jadi keterampilannya mereka tahu jaring-jaringnya, mereka tahu yang mana sisi, yang mana itu volume, yang mana rusuknya. Dan hubungannya dengan keterampilan bagaimana mereka mencoba memahami. Lagi begitu. Ya. Terus terkait rancangan pembelajaran yang akan digunakan, metode apa yang Pak Rahim akan gunakan nanti sebentar dalam proses pembelajaran? Kalau saya metodenya, kalau dalam model pembelajaran saya menggunakan problem based learning. Jadi saya menerapkan sinteks-sinteks dari problem based learning itu sendiri. Kemudian untuk pendekatannya saya mencoba untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Khususnya saya fokuskan di berdiferensiasi proses saja. Oke. Setelah itu metode yang akan digunakan seperti apa? Tadi itu yang kembali lebih ke diskusi. Oh, diskusi ya. Kemudian nanti ada individu, tapi kan pembagiannya disesuaikan dengan kemampuan atau kesiapannya. Kesiapan belajar peserta itu. Media, terkait media yang akan digunakan seperti apa? Terkait media yang akan digunakan. Oh, iya. Berhubungan dengan pembelajaran hari. Pembelajaran seperti apa media yang bisa menarik minat peserta didik untuk lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran Bapak? Oh, iya. Berhubungan dengan pembelajaran hari ini, tentang volume bangun ruang, saya sudah menyiapkan alat peraga berupa kubus dan balok yang terbuat dari kertas karton, kemudian ada juga jaring-jaringnya, jadi siswa bisa secara konkret melihat bagaimana bentuk-bentuk itu. Saya juga sudah membuat gambar-gambar yang contoh yang lain, kan tidak hanya supaya siswa lebih tertarik, tidak hanya kita menjelaskan bentuknya saja, tapi juga kita menghubungkan dengan model-model kehidupan sehari-hari, misalnya bentuk balok. Contohnya ruang kelas kan berbentuk balok, papan tulis juga berbentuk balok, buku juga. Nah, itu saya coba kombinasikan supaya berada di sekeliling ruang kelas yang mungkin ya, supaya mereka juga lebih paham dan lebih tertarik karena ternyata yang sekitar kita banyak bentuk-bentuk tersebut tapi tidak sadari. Berarti Bapak Rahim sebentar akan mengajarkan materi bangun ruang ya. Jadi kita akan lihat bagaimana contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita. Setelah itu mereka bisa menghitung kira-kira. Kan kalau misalnya dihitung kubus, oh ternyata rumahku ini 2 kali 3 meter, mereka bisa hitung juga. Oke, luar biasa sekali ya Pak Rahim ide-idenya. Oke. Terus pembelajaran ini Pak Rahim ini mau mengajar di kelas berapa? Kebetulan saya yang kelas 6.
Oke, kelas 6. Terus jamnya jam keberapa? Jam pertama. Jam pertama. Oke. Apa yang diharapkan dari hasil diskusi hari ini? Diskusi dengan Iya, dengan saya. tentunya nanti diskusi ini tentunya untuk saling mungkin ada yang bisa saya belajar dari, bukan kebetulan diskusi ini awal untuk melakukan observasi. Jadi misalnya saya harap kalau di kelas kira-kira ada yang saya kurang atau yang kurang tepat, bisa nanti setelah kita refleksikan bersama itu saja mungkin. Oke. Terkait dengan tindak lanjut ke depan, apa program-program Parahim ke depan untuk lebih memperbaiki mungkin kekurangan atau pembelajaran di kelas, atau mungkin akan membuat media yang lebih menarik sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Parahim? Tentunya tetap dilihat dulu kekurangan di kelas seperti apa. Kalau misalnya siswanya dia tidak, misalnya dia bilang, misalnya dari kita refleksi dengan siswa, umpan balik dari siswa misalnya, ternyata medianya masih membuat mereka kurang menarik, tentunya medianya yang kita perbaiki. Kan bukan tergantung saya tetapi peserta didiknya, kira-kira mereka kekurangannya di mana dari saya, tergantung peserta didik baru kita menyesuaikan begitu. Jadi pengembangannya sesuai dengan apa? Ya, tentunya menilai apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan, seperti itu ya Pak Rahim. Seharusnya setiap pembelajaran harus Oke. melakukan hal tersebut. Oke, terima kasih ya Pak Rahim waktu dan kesempatannya. Mungkin cukup percakapan kita pada pagi hari ini. Oke. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Iya, semoga bermanfaat untuk Pak Rahim, untuk saya sendiri, dan apa yang direncanakan diprogramkan Pak Rahim bisa terlaksana di pembelajaran di kelas. Oke Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. At-ta'wil. Amin. Terus kalian ya. Aura, Stuti, Faisal. Kemana dia? Tahu. Ladri, Sarina, Hadir Pak. Surya dengan Gimana? sudah mengantuk. Tidak. Sebentar kita sedikit kalau sudah mengantuk. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, seperti biasa kalau di kelas ingat apa? Keyakinan? Kelas. Nah, kalau Pak Guru bicara, yang lain jangan. Bicara. Kalau dikasih kesempatan temannya berbicara, yang lain Nah. Dan apa? Tidak boleh apa? Main HP. Nanti dikasih kesempatan, disuruh cari tugas atau apa, baru digunakan HP-nya. Oke. Sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, ada yang masih ingat sebelum kita UTS kemarin, apa terakhir yang kita pelajari? Masih ingat pembelajaran yang terakhir? Seni budaya. Tidak, matematika. Hari ini bilangan pecahan, pecahan campuran, bilangan asli dan bilangan desimal. Nah, sudah paham semua toh? Sudah. Nah, oke, hari ini kita akan belajar berhubungan dengan bentuk. Pernah dengar bentuk? Pernah belajar di kelas 5 tentang Oke. Ingat bentuk apa yang kalau begini? Segi 4. Persegi? 4. Kalau begini? Segi panjang. Yang akan kita pelajari ini sebelum Pak Guru kasih tunjuk pembelajarannya, coba kira-kira ada yang bisa menebak yang kita pelajari hari ini. Yang lalu kan gambar saya itu 2 dimensi. Nah, yang hari ini ada ruangnya, ada volumenya. Misalnya, kalau di ini sama dengan ada apanya? Ada volumenya. Kira-kira gambarnya begini. Kalau begini, ada yang tahu apa itu? Ada yang tahu? Modelnya kubus. Ya, kubus. Kalau ini? Kalau ini apa? Kubus panjang. Kubus panjang. Kalau kubus panjang. Ya, kubus tapi lebih panjang, Pak. Yang ada sebutannya apa? Balok. Ya apa? Balok. Balok. Ini namanya balok. Balok. Balok.
balok, ini kubus. Jadi yang kita pelajari hari ini, nah, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami apa? Ya, yang seperti ini balok dan kubus itu ada dalam tentang materi bangunan. Bangun apa? Yang ada apa? Bangun ruang. Jadi kalian akan mampu memahami, menghitung, bisa baca? Bisa. Menghitung, menjelaskan tentang apa tadi? Bangun ruang. Contohnya apa? Kubus dan Balok. sebentar Pak Guru tunjukkan. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu. Nanti Pak Guru yang satu. Nah, Pak Guru sudah lihat hasilnya kemarin. Nah, Pak Guru juga sudah lihat bagaimana keaktifannya kalian di kelas, toh? Jadi nanti Pak Guru kelompokkan berdasarkan hal tersebut dengan kesiapannya kalian. Kesiapan apa? Kemampuan dan sebagainya nanti Pak Guru bagi. Nah, Pak Guru sering bagi, apa toh? Iya, tidak. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Ingat? Ya. Oke. Kelompok 1 dia sini. Yang lain berdiri dulu. Oke, jadi nanti setiap kelompok ada tugasnya masing-masing, sama tugasnya, cuman sedikit berbeda saja. Jadi setiap orang dan setiap kelompok nanti Pak Guru bagikan lembar kerjanya. Oke? Nanti tugasnya masing-masing harus ada perannya. Kalau ada yang menghitung, ada yang menulis dan sebagainya. Nanti setelah kalian selesai kerjakan, nanti maju satu-satu ke depan. Ada yang menulis di papan, ada yang menjelaskan. Bisa? Satu? Bisa? 2? Tunggu. Nanti Pak Guru jelaskan baru 2, 3, 4. Oke. Coba perhatikan nomor kerjanya. Di situ ada apa? Ada nama, tanggal, toh? Ya, nama kelompok ditulis, nama kelompoknya siapa-siapa. Kemudian ada tanggalnya. Hari ini yaitu tentang apa coba? Coba baca di atas apa tentang apa? Coba baca tuh orang. Coba apa dia? Ya, menghitung volume bangun. Kelompok 4 apa? Disuruh apa? Masalahnya apa? Menghitung? Coba baca. Ini, menghitung apa? Menghitung volume? Menghitung volume bangun? Nah, sudah tahu, cara menghitung volume bangun. Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui volumenya, harus kita pahami dulu bangun ruang itu sendiri. Oh, kenapa dikatakan tadi bangun ruang? Karena ada bentuk lebar dan panjang. Ada panjang, ada lebar, ada volume. Nah, yang kita mau cari tahu hari ini bagaimana cara menghitung volume. Bagaimana kita cara tahu? Kita pahami dulu bangun ruangnya. Contohnya tadi Pak Guru ada 2 toh? Ada apa? Ini apa tadi? Kabus. Kabus atau kubus? Oke, kubus. Ini apa? Ini apa? Nah, belum tahu toh? Tabung. Bagus, tahu tabung. Tapi yang kita bahas hari ini 2 dulu. Kubus dengan balok. Kira-kira kubus itu berapa sisinya? 4. Masa? Coba. 1, 2, 3, 4. Cukup tidak? 5. Berapa sisinya? 6 juga? Mari kita buktikan kalau dia itu sisinya 6. Karena dipersegi. Hah? Jadi persegi. Nah, kita bisa lihat dengan melalui lihat jaring apa? Jaring kubus, jaring balok. Nah, Pak Guru punya contohnya jaring. Yang pertama jaring kubus. Pernah lihat? Ada berapa? Coba hitung berapa sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul kayak ini bisa jadi kubus? Masa? Kita coba. 1, 2, 3, 4. Bisa tak? Nah, jadi kubus tak? Berarti berapa sisinya? Kalau ini apa? Jaring apa ini? Balok. Berapa sisinya tadi? 6. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 4, 5, 6. Yang sama balok dengan di sini ada berapa? 6. Nah, coba lihat, coba perhatikan dulu. Apa perbedaannya? Itu lain. Lain apa bedanya? Nah, coba. Hah? Hah? Panjang lebarnya Pak. Panjang pendeknya Pak. Panjang? Pendeknya Pak. Luas? Ya. Nah, ini apa coba perhatikan? Berarti apanya? Luas sisi? Posisi. Sisinya. Kalau kubus, coba perhatikan kubus. Perhatikan. Ini jaring-jaring kubus. Apa tadi ini? Jaring-jaring? Kubus. Apanya dia? Coba perhatikan. Lebar. Dia semua sisinya sama? Panjang. Sama apa? Panjang. Sama besar. Sama besar. Sama-sama apa? Persegi toh? Iya. Yang mana tadi persegi? Ini toh? Iya. Itu namanya apa? Persegi. Ya, dia semua sisinya sama sama Besar. Coba ulangi. Kubus semua sisinya sama besar, coba. Kubus semua sisinya sama besar. Balok. Beda? Beda. Apa bedanya? Panjang dan lebar. Ada panjang, ada lebarnya. Iya. Toh? Ada sisi yang persegi panjang, ada sisi yang Persegi. persegi panjang kecil atau apa saja toh. Yang penting dia berbeda. Nah, bagaimana kata-katanya dia? Coba, ada yang bisa. Yang kayak itu tadi Pak. Nah, coba yang ini, misalnya yang ini. Kan beda toh? Apa? Coba. Dia persegi panjang. Apa sisinya bagaimana dia? Sama sisi besar Nah, begini. Sisi yang berhadapan sama besar. Nah, jadi dia yang sama besar, ada sisi yang Berhadapan. berapa? Toh? Iya. Berarti yang mana? Yang ini dengan yang di Bawah. kubus ingat, sisi yang berhadapan sama kalau kubus dengan ya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat banyak macam bentuk kubus dan oh, contohnya apa? Apa ini? Apa itu? Dadu. Nah, itu seperti apa? Itu semuanya bentuk apa? Ada bentuk balok, ada bentuk. Bagus. Jadi intinya apa? Jadi sehari-hari itu sebenarnya kita sering temui apa? Balok dan kubus. Ya, Balok dan kubus ini. kalau itu lemari apa? Kubus. Balok. Kalau jendela itu apa? Kubus. Coba perhatikan jendela. Balok. Balok. Kalau kubus apa? Sama panjang toh? Iya. Apa lagi? Kalau ini apa? Kubus. Karena sudah pengertian konkretnya, sekarang kita masuk di cara hitungnya. Nah, contoh rumus. Rumusnya apa? Sisi kali sisi. Kali sisi. Perhatikan sisinya berapa? 3. Kira-kira yang sisi di sini dengan sini sama tidak? Sama. Sudah jelaskan tadi toh konkretnya? Sama. Berarti di sini berapa? 3. Ya, di 3 karena ini Bus. berarti sisi kali sisi sama dengan berapa? 3 kali 3 kali kali 3 sama dengan berapa? 28. Kali 3 9 kali 3 kali 3 28. 21 9 kali 3 27. ya 27 jadi 27 meter persegi. Ingat, kalau volume harus ditulis M pangkat 3 atau sentimeter kubik. Kalau pangkat 2, misalnya sentimeter pangkat 2 itu sentimeter persegi. Kalau pangkat 3 namanya kubik. Ingat ya, sentimeter pangkat 3 itu kubik. Jadi kalau hitung volume selalu pangkat 3. Jadi berapa volume kubus ini? Berapa volume kubus ini? 20 27 cm Pangkat 3. meter kubik. Sekarang kalau rumus balok itu panjang kali lebar kali yang vertikal itu panjang. Berapa panjangnya? 6. Berarti dikali lebarnya berapa? 2. Bagus. Kali tinggi 3. Berapa hasilnya? 6 kali 2? 36. 12 kali 3. 12 kali 3? 36. 36. Berapa? 36 Senti. cm kubik. Kubik.
cm. Jadi berapa volumenya? Volumenya sama dengan 36 cm. Jadi ini ada yang bisa dipahami? Bisa dipahami? T. Nah, supaya diingat. Ini tinggal S pangkat 3 atau S kali S. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang karena Kak, Nah, coba satu orang angkat tangan baru bertanya, jangan langsung bicara. tidak. Sama? Sama. Yang pertama apa? Balok. Balok. Yang kedua? Kubus. Kubus. Berarti masukkan rumus ini kan? Kan? Bisa? Bisa. Masukkan rumus? Ini. Sudah ada nilainya di situ? Coba, kelompok 4. Berapa panjangnya? Nah, itu dulu namanya. Terus sama dulu. Siapa? Rumusnya kubus tulis dulu. Nanti berapa panjangnya? Bukan yang di? Lihat. Jadi ini dia mengasah konsentrasinya kalian. Lakukan apa yang didengarkan, bukan yang di? Lihat. Perhatikan lagi. Simon says, pegang tangan. Pegang tangan. Tangan pegang kepala. Turun. Simon says, pegang kaki. Pegang tangan. Oke, kembali ke left. Kembali ke left. Oh, nah yang lain di pinggir, yang menulis saja. Nah, nomor 2, tulis nomor 2. Bagus. Siapa yang menulis lagi? Oh ya, silakan. Yang lain di sampingnya, yang lain di sampingnya. Sampingnya. Sarah. Ya, baik saja. Berapa rumusnya dulu? Panjang ya, berapa panjangnya? 12 kali 5 kali 5 Ya, sama dengan 60 kali 5. hasilnya Hasilnya 300 sentimeter. sentimeter apa? Sentimeter Kubus. Sentimeter kubik. 5 kali 5? 5 kali 5? Nah, sudah betul. Jadi jawabannya volume balok volume kubus kelompok 3 itu 125 cm Kubik. kubik. Oke, tangan kelompok 3. Di bawahnya, di bawahnya. 12 kali 27 kali 3. Teman-teman, kami dari kelompok Langsung bagi. Sekarang tadi sudah kerja belum? Sudah paham semua? sudah. Masih ingat cara kerjanya? Masih. Sekarang ambil kertas satu lembar. Coba kertas satu lembar. Kerjaan individu. Buka kertasnya. Atau di bukunya saja. Sudah? Sudah buka bukunya? Sekarang ditulis. Nah, sekarang itu volume apa ini? Volume Panjang dari nggak usah digambar. Tulis. Nah, ini tugas menggunakan cara kerja yang sudah kita pelajari. Bisa? bisa. Oke, silakan. Ya. Oke, sudah paham tak apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Ada yang bisa simpulkan? Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa Nur Fadia? Coba. Ini, kita belajar tentang apa hari ini? Tentang matematika. Matematika tentang Mampu memahami mampu memahami gitu. hitung apa? Bangun? Bangun ruang. Ya, apa saja? Bangun ruangnya? Volume kubus dengan volume balok. Oke. Yang lain ada yang mau tambahkan? Silakan. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Coba, ada yang tahu volume? Rumus volume kubus apa? Sama-sama, sisi? Sisi kali Sisi kali sisi. Luas volume
Kubus. Panjang kali lebar Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, hari ini kita telah belajar tentang bangun ruang dengan menghitung volume kubus dan Balok. Oke, sudah paham semua loh? Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Minggu depan kita lanjut mempelajari tentang model lain dari bangun ruang. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Wah, senang, sedih, Senang. mengantuk, Senang. senang, betul? Betul. Hari ini kita senang? Nah, paham juga materinya? Senang semua? Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jangan lupa dikerja PR-nya. Minggu depan kita lanjut pembelajaran tentang bangun ruang. Yang bangun ruang yang lain. Mungkin tabung kah? Nah, oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ketua kelasnya. Yang lain siap-siap pulang, kemudian disiapkan dengan ketua kelasnya. Doa. Jangan lupa berdoa. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Sang Hyang hormat, gerak, pada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana perasaan setelah melakukan pembelajaran siang hari ini? Ya, saya masih semangat karena bertemu dengan anak-anak tadi antusias dengan pembelajarannya. Mudah-mudahan mereka mendapat manfaatnya apa yang saya ajarkan tadi. Oke, alhamdulillah. Setelah saya mengamati dan menilai apa yang Pak Rahim lakukan hari ini sudah tepat, sudah sesuai, saya memberikan apresiasi ya yang luar biasa. Terima kasih. Oke, sudah ada salam pembuka, ada menanyakan kabar, ada doa, absen, keyakinan kelas, ice breaking, terus ada bagi kelompok, presentasi, terus ada persepsinya dan kesimpulannya. Oke, saya pikir sudah cukup baik. Saya silahkan merefleksikan diri sendiri, menilai diri bagaimana, apa yang masih kurang atau yang sudah baik yang diajarkan satu hari ini. Oh iya, kalau saya, alhamdulillah kalau pembelajarannya sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Hanya saja mungkin pengaturan waktunya mungkin saya perbaiki supaya lebih bagus, toh. Misalnya waktu untuk mengerjakan, waktu untuk presentasi supaya siswa juga tidak molor-molor waktu itu sehingga lebih efisien. Oke, betul sekali karena tadi ada rapat ya waktunya lewat dari jam yang kita lagi tentukan. Oke, semoga apa yang dilakukan para hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Harapan kedepannya semoga para yang bisa memperbaiki dan bisa mengembangkan model atau metode-metode yang digunakan sehingga peserta didik bisa lebih antusias bersemangat mengikuti pelajaran dari Pak Rahim ya, Pak Rahim. Iya, terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih waktu dan tempatnya mungkin cukup di sini percakapan kita. Assalamualaikum